Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kepada yang terhormat Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu-ibu ranting Aisyah beserta warga Aisyah se-Kabupaten Gresik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita. Nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesehatan. Pada kesempatan bulan yang agung ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah, dan maghfirahnya, semoga kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini bisa mencapai, bisa meraih paripurna. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad yang telah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni dinul Islam. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan kajian Ramadan ini. Kami mewakili pimpinan cabang Aisyah GKB, Majelis Tabligh dan Ketarjian dengan materi kembali ke fitrah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Tanpa terasa kita sudah berada di hari ke-28 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, yang berarti sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan dihapuskannya dosa-dosa, sebagaimana sabda Rasulullah. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena Allah, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dari hadis tersebut, barang siapa yang berpuasa, beribadah di malam hari, berqiyam Ramadan, salat lail, beribadah di malam Qadar, beritikaf, baca tadarus, dan zikir, beristighfar, dan bertobat dengan taubatan nasuha karena iman dan mengharap penilaian Allah semata, maka semua itu Allah akan jadikan terhapusnya dosa-dosanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan terhapusnya dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil, pada akhir Ramadan kita juga menunaikan ibadah zakat untuk membersihkan jiwa dan harta kita, sehingga pada sampai di hari yang fitri kita bisa menjadi bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Kembali suci, kembali ke fitrah. Apa itu fitrah?
Fitrah bermakna dua, yakni yang pertama bahwa fitrah bermakna kecenderungan untuk beribadah, berislam, taat tunduk pada Allah. Sebagaimana Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallahi lati fataron nasa alaiha. Bahwa sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Jadi Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Tidak ada perubahan ciptaan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka manusia tidak mengetahui. Fitrah yang kedua adalah bermakna baik, lembut, dan suci. Yang dimaksud di sini adalah bahwa ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh. Mereka berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu. Qalu bala, mereka menjawab, kami bersaksi. Syahidna, kami bersaksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini dapat difahami bahwa fitrah bermakna yang baik dan lembut suci adalah kembali kepada kesucian, kemurnian, dan jati pada diri manusia. Konteksnya, kembali ke fitrah dimaknai sebagai kembali kepada akidah yang lurus dan bebas dari dosa. Makna kembali ke fitrah adalah merupakan sifat bawaan manusia, yakni bersih dan suci, kembali kepada tauhid dan segala konsekuensinya. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia. Kembali kepada jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang saling tolong menolong, saling memaafkan, saling menghargai, kembali pada masa saat baru terlahirkan, yaitu saat akidah seorang masih lurus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari makna tersebut, untuk mewujudkan kembali kepada fitrah, maka wajib untuk mengkokohkan ketauhidan, kemurnian, menjalankan perintah dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Kemudian baca Al-Quran, membina hubungan baik antar manusia, antar sesama. Kita saling menghargai, jangan merendahkan orang lain, jangan bersuudzon, tetaplah husnudzon. Dan satu hal, jangan suka merasa sok, karena akan menimbulkan dampak yang negatif, yang menimbulkan juga timbul kesirikan. Yakni seperti merasa sok suci, sok alim, sok pintar, sok bisa segala-galanya, itu akan menimbulkan kesirikan dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam mewujudkan ini, yakni dengan membantu peduli pada sesama, terutama yang lemah ekonominya, karena di kalangan kita ternyata masih banyak yang kelaparan, dibuat makan saja susah. Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian orang yang kembali ke fitrah adalah yang mau melakukan berbagai proses dengan perjuangannya, dengan upayanya untuk pembersihan dan penyucian diri. Oleh karenanya, di akhir Ramadan kita menunaikan zakat
yakni dengan zakat itu kita bisa membersihkan jiwa dan harta kita. Dan setelah di akhir Ramadan kita bertemu dengan bulan Syawal, yakni dengan Idul Fitri, di mana di antara hikmah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat fitrah tadi dan kemudian ditutup dengan fitri tadi, adalah kebersihan kita, dibersihkannya dari segala kesalahan dan kekurangan, dihapuskannya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Di hari Idul Fitri, kita berharap bisa menjadi orang yang lebih baik, seperti bagaikan kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, bagaikan seorang yang baru lahir, suci, tanpa membawa dosa. Inilah sesungguhnya yang dinamakan Ramadan Mubarak, Ramadan Mabrur. Alhamdulillah, semoga di pasca Ramadan nanti kita bisa menjalankan ibadah dengan istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf.